Salawat Dedaunan, cerita pendek karya Yanusa Nugroho, terbit di Kompas 2 Oktober 2011. Cerpen ini terpilih menjadi cerpen terbaik Kompas pada tahun 2012. Masjid itu hanya sebuah bangunan kecil saja. Namun, jika kau memperhatikannya, kau akan segera tahu bahwa bangunan itu sudah sangat berusia. Temboknya tebal, jendelanya tak berdaun, hanya lubang segi 4 dengan lengkungan di bagian atasnya. Begitu juga pintunya, tak berdaun pintu. Lantainya menggunakan keramik putih. Kuduga itu baru dipasang kemudian, karena modelnya masih bisa kita jumpai di toko-toko material. Masjid itu kecil saja, mungkin hanya bisa menampung sekitar 50 orang saat berjamaah. Namun, halaman masjid itu cukup luas. Dan di hadapan bangunan masjid itu tumbuh sebuah pohon trembesi yang cukup besar. Mungkin saja usianya sudah ratusan tahun. Mungkin saja si pembangun masjid ini dulunya berangan-angan betapa sejuknya masjid ini di siang hari karena dinaungi pohon trembesi ini. Mungkin saja begitu. Begitu besarnya pohon trembesi itu dengan dahan dan cabangnya yang menjulur ke segala arah membentuk semacam payung, membuat kita pun akan berpikir, masjid ini memang dipayungi trembesi. Cantik sekali. Namun, masjid ini sepi, terutama jika siang hari. Subuh ada 5 orang berjamaah. Itu pun pengurus semua. Maghrib masih lumayan, bisa mencapai 2 syaf. Isya hanya paling banyak 5 orang. Begitu setiap hari, entah sejak kapan dan akan sampai kapan hal itu terus berlangsung. Bagi Haji Ibrahim, keadaan itu merisaukannya. Sejak mungkin 30 tahun lalu, ia dipercaya untuk menjadi ketua masjid, keadaan tidak berubah. Bahkan, setiap Jumat, jumlah jemaah paling banyak 45 orang. Pernah terpikirkan untuk memperluas bangunan, tetapi dana tidak pernah cukup. Mencari sumbangan pun tidak mudah. Dan Haji Ibrahim tak mengizinkan pengurus mencari sumbangan di jalan raya. Seperti pengemis saja, gumamnya. Seiring dengan berjalannya waktu, maka pikiran untuk memperluas bangunan itu tinggal sebagai impian saja. Kas masjid nyaris kosong berdebu. Dan itu pun sebabnya masjid itu tidak bisa dialiri listrik. Cukup dengan lampu minyak saja. Daun-daun trembesi berguguran setiap hari seperti taburan pada makam-makam peziarah. Buah-buahnya yang tua berserakan di halaman. 1-2 anak memungutnya, mengeluarkan biji-bijinya yang lebih kecil dari biji kedelai itu, menjemurnya, menyangrainya, dan menjadikannya camilan gurih di sore hari. Jelas tidak ada yang. Suatu siang, seusai salat Jumat, ketika orang-orang sudah mulai lenyap entah kemana, Haji Ibrahim dan 2 pengurus lainnya masih duduk bersila di lantai masjid. Haji Ibrahim masih berzikir sementara 2 orang itu tengah menghitung uang amal yang masuk hari itu. 30.000 pak, ucap salah seorang seperti protes entah apa. Alhamdulillah. Dengan yang minggu lalu, jumlahnya 75.000. Tapi belum cukup untuk membeli cat tembok. Ya sudah, nanti kan cukup, jar Haji Ibrahim tenang. Sesaat ketika kedua orang itu akan berdiri, di halaman dilihatnya ada seorang nenek tua yang tengah menyapu pandang. Haji Ibrahim pun mendekat dan dilihatnya nenek itu dengan badan bungkuk tertatih mendekat. Waalaikumsalam, Nek, jawab salah satu pengurus sambil mengangsurkan uang 500-an. Tapi si nenek ini diam saja, memandang si pemberi uang dengan pandangan yang tua. Ada apa?
tanya Haji Ibrahim seraya mendekat. Saya tidak perlu uang. Saya perlu jalan ampunan. Sesaat ketiga pengurus masjid itu terdiam. Angin bertiup merontokkan daun terembesi. 1-2 buahnya bergemelatak di atap. Silahkan nenek, ambil wudhu dan syalat, ujar Haji Ibrahim sambil tersenyum. Nenek itu diam saja beberapa saat. Tanpa berkata apapun, ia kemudian memunguti daun yang tergeletak di halaman. Daun itu dipungutnya dengan semua kesungguhan, lalu dimasukkan ke kantong plastik lusuh yang tadi dilipat dan diselipkan di stagen yang melilit pinggangnya. Setelah memasukkan daun itu ke kantong plastik, tangannya kembali memungut daun berikutnya, dan berikutnya, dan berikutnya. Ketiga orang ini ternganga. Sesaat kemudian, karena melihat betapa susah payahnya si nenek melakukan pekerjaan sederhana itu, salah seorang kemudian mendekat dan membujuk agar si nenek ini berhenti. Tapi, si nenek tetap saja memunguti daun-daun yang berserakan, nyaris menimbun permukaan halaman masjid ini. Haji Ibrahim dan seorang pengurus kemudian ikut turun dan mengambil sapu lidi. Jangan pakai sapu lidi, dan biarkan saya sendiri melakukan ini. Tapi nenek lelah. Adakah yang lebih melelahkan daripada menanggung dosa? Ujar si nenek seperti bergumam. Haji Ibrahim lalu tercekat. Ada sesuatu yang menyelinap di sanubarinya. Dilihatnya si nenek kembali memungut daun-daun itu, helai demi helai. Dan demi mendengar apa yang tergumam dari bibir tua itu, Haji Ibrahim menangis. Dari bibirnya tergumam kalimat permintaan ampun dan sanjungan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Pada setiap helai yang dipungut dan ditatapnya sesaat, ia menggumamkan, Gusti, mugi paringa akasama, paringa kanugrahan datang Kanjeng Nabi, sebelum dimasukkannya ke kantong plastik. Haji Ibrahim tergetar oleh kepolosan dan keleguan si nenek. Di matanya, si nenek seperti ingin bersaksi di hadapan ribuan dedaunan bahwa dirinya sedang benar-benar mencari jalan pengampunan. Hari bergulir ke maghrib, dan si nenek masih saja di tempat semula, nyaris tak beranjak, memunguti dedaunan yang selalu berguguran di halaman. Tubuh tuanya yang kusut basah oleh keringat. Napasnya terengah-engah. Ketiga orang itu tak bisa berbuat lain kecuali menjaganya. Ketika maghrib tiba dan orang-orang melakukan sembahyang, si nenek masih saja memunguti dedaunan. Dia siapa? Bisik salah seorang jemaah kepada temannya. Ketika mereka meninggalkan masjid, tentu saja mereka tidak menemukan jawaban itu selain, entahlah. Nek, istirahatlah. Ini sudah malam. Kalau Bapak mau pulang, silakan saja. Biarkan saya di sini dan melakukan ini semua. Nek, mengapa nenek menyiksa diri seperti ini? Tidak, saya tidak menyiksa diri. Ini bahkan mungkin belum cukup untuk membayar sebuah ampunan, ujar nenek tersebut sambil menghapus air matanya. Haji Ibrahim terdiam, mencoba menerka-nerka apa yang telah diperbuat si nenek di masa lalunya. Malam itu, Haji Ibrahim pulang cukup larut karena merasa tak tega meninggalkan si nenek. Pengurus masjid yang semula akan menunggui sepulang Haji Ibrahim ternyata juga tak tahan. Bahkan, belum lagi 5 menit Haji Ibrahim pulang, dia diam-diam ikut pergi. Tak ada yang tahu apakah si nenek tertidur atau terjaga malam itu. Begitu subuh tiba, Mijo yang akan azan subuh mendatangi si nenek yang masih saja melakukan gerakan yang sama.
Udara begitu dingin. Beberapa kali si nenek terlihat terbatuk. Peristiwa si nenek itu ternyata mengundang perhatian banyak orang. Mereka berdatangan ke masjid. Niat mereka mungkin ingin menyaksikan si nenek, tapi begitu bertepatan dengan syalat masuk, mereka melakukan syalat berjamaah. Tanpa mereka sadari sepenuhnya, masjid itu kini menjadi semarak. Orang datang berduyun-duyun, membawa makanan untuk si nenek, atau sekedar memberinya minum. Dan semua selalu berjamaah di masjid. 2 hari kemudian, tepat ketika kumandang waktu asyar terdengar, si nenek tersungkur dan meninggal. Orang-orang terpekik. Ada yang mencoba membawanya ke puskesmas, tapi entah mengapa nggak jadi. Hari itu polisi juga datang. Karena semua orang nggak tahu siapa keluarga si nenek ini, akhirnya diputuskan bahwa si nenek akan dimakamkan di halaman belakang masjid. Ketika semua orang sibuk, Haji Ibrahim tercekat. Ia tiba-tiba merasa sunyi menyergapnya. Ia menyapu halaman, ada yang aneh di matanya. Dedaunan yang berserak itu lenyap. Masjid kini menjadi bersih. Menghitam subur tanahnya seperti disapu. Dan daun yang gugur ditahan oleh jaring raksasa hingga tak mencapai tanah. Sudut mata Haji Ibrahim membasah. "Semoga kau temukan jalanmu, Nek," gumamnya. Dan ketika semua orang yang puluhan jumlahnya itu secara bersamaan menemukan apa yang dipandang Haji Ibrahim, mereka pun terengah-engah. Bagaimana mungkin halaman masjid ini bisa sebersih ini? Lama setelah kisah itu sampai kepadaku, aku tercenung. Rupanya, menurut Haji Ibrahim kepadaku, nenek itu hadir mungkin sebagai contoh. Mungkin saja dia memang berdosa besar sesuai pengakuannya kepada saya, ujar Haji Ibrahim kepadaku beberapa waktu lalu. Dan dia melakukan semacam istighfar dan mengumpulkan sebanyak mungkin daun yang ada di halaman. Mungkin begitu, saya nggak yakin. Yang jelas, mata kami jadi terbuka. Sekarang, masjid kami cukup ramai. Pasti banyak yang nyapu halaman dong, godaku. Iya, hahaha. Benar-benar. Memangnya bisa begitu, Ji? Maksudnya, ampunan Allah? Ya, saya yakin bisa. Allah maha berkehendak. Apapun jika ia berkehendak, masa nggak dikabulkan? Ujar Haji Ibrahim tenang. Aku terdiam. Kubayangkan dedaunan itu yang jumlahnya mungkin ribuan helai, melayang ke hadirat Allah, membawa goresan permohonan ampun. Pinang 982